Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahdul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita, orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Ansar, jamaah subuh Masjid Al-Ansar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, yang mana dengan berkat dan rahmatnya jualah kita pada subuh hari ini dapat kembali hadir di Masjid Al-Ansar ini dalam rangka kita salat subuh berjamaah dan dilanjutkan ta'lim atau pengajian rutin kita setiap hari Sabtu. Seterusnya salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada mengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk kita golongan orang-orang yang mendapat syafa'at beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk kesekian kalinya saya dipercayakan untuk mengisi pengajian pada subuh ini, karena guru-guru kita masih mengerjakan umrah di Makkah. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita mendapat umrah yang mabrur ya, dan selamat pulangnya dan kembali kepada kehadapan kita semua. Kita sambung ya kitab Minaus Saniyah ini. Kitab Minaus Saniyah ini anugerah yang megah. Nah, itu terjemahan kita, anugerah yang megah. Itu kitab tasawuf ya. Tasawuf ini intinya ialah menata hati kita. Sebab tasawuf ini berat ya. Berat. Kalau bagi orang-orang anak-anak muda belum bisa. Tapi kalau orang tua 40, 50, 60 baru bisa mencerna tasawuf ini, karena dia menata hati. Hati itu ditata, jangan sakit, jangan takabur, jangan tinggi hati dan sebagainya. Banyak lagi perlu yang diperbarui, yang perlu diperbaiki di dalam kita belajar tasawuf ini. Saya bukanlah ahli tasawuf, tapi insya Allah bisa menyampaikannya. Berkisar masalah wakrimul dhaifa. Wakrimul dhaifa itu memuliakan tamu. Jadi memuliakan tamu ini intinya kemarin itu, apabila rumah itu dimasuki tamu, maka rumah itu akan mendapatkan rezeki dari Allah, dan apabila tamunya pulang balik lagi, maka dia akan membawa dosa-dosa kita dan dibuang ke laut. Nah, itu yang kemarin
Kita sambung. Ya aliyu lam tadkhulil malaikatu baitan fihi tasawiru aw tamasilu aw aqun liwalidayhi aw baitan la yadkhuluhu dhaifun. Wahai Ali, malaikat tidak akan masuk ke Rasul ke rumah orang yang di dalamnya ada berbagai gambar, kemudian tamasil, patung-patung, awakun diwajhihi, dan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan terakhir la yadkhuluhu dhaifun, dan Allah juga tidak, Rasul mereka juga tidak masuk ke dalam rumah yang tidak dimasuki tamu. Nah, tadi kan memuliakan tamu, ada kaitan dengan tamu tadi. Yang pertama, tasawiru, gambar-gambar. Gambar yang bagaimana yang tidak boleh di dalam rumah kita? Apakah foto itu termasuk? Nah, foto itu zaman Rasul tidak ada, belum ada. Zaman Rasul belum ada foto. Seperti sekarang ini kan canggih, ada foto di rumah, ada foto keluarga dan sebagainya. Yang bagaimana yang tidak dibolehkan itu? Yang tidak dibolehkan itu foto-foto yang, maaf cakap, itu foto pornografi. Orang pelukis itu kan bisa dia membuat melukis foto perempuan, maaf cakap, tidak pakai pakaian. Nah, itu tidak boleh itu di rumah. Kemudian foto orang non muslim, notabene-nya petinggi non muslim ada di rumah kita, nah, itu juga tidak boleh. Kemudian foto James Bond, apalagi itu foto yang artis-artis yang notabene-nya non muslim ya, ada di dalam anak-anak muda ya, di dalam kamarnya ada tuh foto-fotonya ada. Itu yang tidak boleh. Nah itu, jadi foto-foto yang seperti itu yang menyalahi daripada hukum Islam itu tidak dibolehkan di dalam rumah kita. Jadi yang namanya apalagi artis-artis Korea. Nah, hobi nonton Korea kan? Korea itu gagah dan cantik-cantik orangnya kan? Jadi foto itu dipajang di rumah kita. Tahu dia non muslim. Nah, itu masalahnya, non muslim itu jadi masalah. Kita mengagumi orang yang bukan Islam. Tapi ketika ada foto di rumah kita itu foto orang-orang alim. Nah, kalau orang alim kan banyak kan, alim, wali, kita pajang di rumah kita, boleh, tidak masalah. Itu memotivasi kita kan. Kemudian ada lagi misalnya kaligrafi juga boleh, bagus itu. Nah, apalagi yang tidak dibolehkan di rumah, dalam rumah kita itu. Kemudian ya, foto tadi sudah jelas ya, foto yang kita punya, foto keluarga itu boleh. Ini ada katanya, ada kalanya haram, ada kalanya makruh, dan ada katanya ada mubah. Nah, kali foto yang tidak disembah. Nah, foto bukan foto, gambar yang tidak dikultus individukan. Nah, itu boleh. Tapi yang paling penting itu, kalau pelukis itu, ahli pelukis itu, dia boleh melukis sebenarnya yang sifatnya benda mati. Benda mati dalam artian gunung-gunung, kemudian pemandangan, laut. Nah, kemudian ada ulama berbeda pendapat menggambar binatang. Nah, itu binatang, menggambar binatang yang hidup, hewan misalnya kan. Nah, kersap, sapi, kerbau itu bukan benda hidup itu, benda hidup. Dan apabila digambar, dalam sebuah hadis mengatakan bahwa dia akan nanti di akhirat akan minta nyawa kita karena dia kan benda hidup. Tapi sebahagian mengatakan bahwa yang dikatakan patung itu sebenarnya tamasil itu di rumah kita, patung ya, ada patung di rumah. Yang dikatakan tidak boleh patung ada di rumah kita itu ialah patung yang sifatnya itu berjasad, ada bayang-bayang. Nah, patung, kalau patung kecil-kecil untuk hiasan kecil-kecil itu boleh, ada masalah. Tapi ketika ada yang besar-besar,
ada yang istilah itu yang disembah oleh orang non muslim. Nah, saya katakan non muslim aja ya, dari jangan nanti apa tuh rasis pula kan. Jadi saya katakan non muslim. Nah, kalau patung yang di kultus individukan maka tidak boleh. Patung itu kan sembahan orang non muslim. Nah, maka kalau ada di rumah maka itu makanya dia boleh. Maka malaikat itu tidak mau masuk. Yang tidak mau masuk itu yang malaikat yang mana? Itu malaikat rahmat. Nah, kalau mereka melaut masuk dia, tidak peduli dia. Ya. Jadi kalau mereka masuk itu malaikat rahmat. Artinya rumah kita tuh maunya baiti jannati, rumah kita itu surgaku. Artinya di dalamnya ada bacaan-bacaan Quran dan sebagainya. Arti enak, nyaman. Nah, itu adalah rumah. Jadi kalau ada hal-hal yang lain seperti ini tadi, patung-patung tadi kan, ada lagi kita lihat ya, ada patung pahlawan. Ah, boleh tak tuh? Patung Sudirman ada tuh patungnya tuh, boleh tak? Ah, boleh apa tidak tuh? Patung itu separuh saja, separuh badan. Saya melihat dalam buku Al Halal wal Haram karya Muhammad Qadawi ini, ya ada nama ini lengkap nama ini ya. Bahwa apa namanya ini separuh badan saja itu sudah tidak dibolehkan. Kenapa? Orang mengkultus individukan orang tersebut, itu yang tidak boleh. Jadi apa nama itu menduakan Tuhan jadinya kan, artinya mengagung-agungkan manusia melebihi. Jadi buat patungnya tidak boleh. Maaf cakap ya kalau ada apa, tidak boleh, jelas itu. Di Jambi juga ada nih. Di mana ada patung itu? Tidak boleh itu buat patung itu. Dia berjasad nampak bayang-bayang. Nah, itu nampak. Kalau membayang itu tidak boleh. Haram hukumnya itu. Apalagi menyayangi ciptaan Tuhan. Wah, saya pelukis nih. Saya bisa juga membuat apa namanya itu gambar burung ini seindah-indah ini. Dan matinya ada dan matinya apa tuh menyaingi ciptaan Tuhan. Nah, itu juga tak boleh juga. Jadi intinya kemudian ada lagi ya, ada mainan anak-anak terbuat dari boneka. Nah, boneka kan, kata Rasul waktu itu pada zaman Rasul itu ada anak-anak yang bermain ya sesama-sama apa boneka seperti itu dah yang buatannya, boleh atau tidak? Nah, kalau menikah itu boleh, karena dia mainan, niatnya bukan untuk menyembah, tapi untuk menyenangkan anak-anak. Nah, jadi boleh. Jadi kalau yang namanya boneka itu dibolehkan. Maksudnya mereka terbuat dari mungkin kain-kainan ataupun dari kapas, diisi kapas mungkin ya, dan sebagainya, atau ditiup. Kan banyak tuh main-main anak-anak itu. Ya itu boleh tuh, main anak-anak. Jadi intinya kalau jelas itu dalam rumah kita ada patungnya, ada gambar, maksudnya itu gambar yang tidak sesuai dengan syariat Islam, dan yang foto gambar yang dikultus individukan, apalagi anak-anak muda kita kan, dia gambar-gambar Korea, atau gambar yang laki-laki dan perempuannya sama. Korea untuk apa? Untuk ya istilah itu diagung-agungkan. Nah, itu yang tidak boleh itu. Awakun liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, kalau ada yang durhaka juga tidak masuk juga malaikat rahmat tuh. Kias ya, durhaka kepada suami, iya juga model itu juga sama itu. Kiasnya itu ada dikiaskan tuh menyamakan hukum yang sudah ada hukumnya kepada yang belum ada. Ini itu kias. Jadi bisa suami istri durhaka kepada yang suami, maksudnya yang betul-betul lah. Kalau durhaka istri durhaka kepada suami sama juga tuh. Tapi yang paling penting, yang paling inti itu anak durhaka kepada kedua orang tuanya itu tidak masuk malaikat rahmat itu. Jadi di rumah itu kadang tuh itu tadi kayak kapal pecah, arti dalam latihan di rumah itu tidak ada ketenangan. Nah, itu sudah ada rahmat yang masuk dalam rumah tersebut. Kemudian la yadkhuluhu dhaifun,
Malaikat juga tidak masuk ke dalam rumah yang tidak pernah nerima tamu. Nah, ada kadang-kadang kan, wah yang malahnya nerima tamu nih kan gitu kan, kira gitu lah kan. Jadi tamu dia tidak masuk, tidak pernah masuk. Nah, rumah yang tidak pernah dimasuk oleh tamu itu juga tidak mau masuk malaikat, maka rahmat itu tidak mau masuk dia. Nah, itu. Padahal kan bukan kita yang bikin, Pak. Kan tamu sendiri yang masuk tidak mau masuk rumah kita. Akhirnya gitulah kan. Tapi banyak dong kalau macam guru, dosen, pegawai ataupun ada yang punya apalah kerja-kerjaannya, bekerja, ada tamu, kawan-kawannya naik masuk ke rumah, kan itu kan tamu itu. Apalagi guru ya, ada dosen membimbing, itu masuk rumah tuh. Kenapa? Minta bimbingan, minta tanda tangan, minta asisi skripsinya kan. Nah tuh banyak tuh datang tamu ke rumah. Ya. Kemudian selanjutnya, ya Aliyu isna'il ma'ruf walau ma'as safilah. Wahai Ali, perbuatlah hal-hal kebajikan walaupun terhadap orang-orang hina dina. Siapa orang hina dina ini? Qala Aliyu wa masafilatu ya Rasulullah. Sayyidina Ali berkata, wahai Rasul, siapakah orang-orang yang hina-hina itu? Bertanya Ali kepada Rasul. Qala alladhi idza wa'iza lam yatta'iz wa idza sujira lam yatazajjar wa la yubali bima qala wa ma qila lahu. Qala alladhi idza wa'iza, beliau bersabda, yaitu orang yang apabila dinasihati lam yatta'iz, maka ia tidak mau menerima nasihat. Nah, kalau orang dinasihati tidak mau menerima nasihat dan juga tidak mau, nah itu termasuk orang hina dina, dan juga termasuk berkurangnya amal ibadahnya. Ada beberapa macam yang mengakibatkan amal ibadah kita itu berkurang, nyusut. Di antaranya orang yang hatinya beku. Nah, ini dia ketika gitu. Orang yang mau nasihat tidak dan diberi nasihat juga dia tidak mau dia. Itu hatinya beku katanya. Kata orang Jami itu apa kata dia lah. Ya. Kemudian wa iza zujira lam yatazajjar, dan apabila ia dilarang lam yatazajjar, maka ia tidak mau dilarang. Tidak mau dilarang tak? Itu ada model itu, ada yang model itu dilarang tidak mau, kena kamu lah kan. Nah, itu akhirnya kan ada yang model itu. Bila dilarang, dia tidak mau dilarang. Orang keras hati ya. Itu makanya dari tasawuf itu masuk di dalam itu. Hati kita ini perlu ditata. Termasuk saya lah ya. Hati berat ya, berat hati ini berat. Dan wala yubali bima qala wa ma qila lahu. Ia tidak peduli dengan apa yang ia katakan dan apa yang dikatakan orang kepadanya. Jadi apa yang dikatakan orang kepada dia tidak peduli itu. Ada benar tu, adalah, cuma kita tidak tahu kan. Tidak mau masukkan orang, tidak mau nasihat orang dan sebagainya. La ya'aliyu sadaqatus sirri tadfa'u ghadabal rabbi. Wahai Ali, sedekah sembunyi-sembunyi, diam-diam, tadfa'u ghadabal rabbi, itu dapat memadamkan murka Tuhan. Kalau sekat diam-diam maksudnya. Kalau sekarang Pak, kalau di masjid-masjid diumumkan si A sedekah sekian, si B sedekah sekian, apa boleh? Kalau orang yang mengumumkannya boleh untuk memotivasi orang lain. Tapi ketika dia sendiri mengumumkannya, dia bersedekah sekian, tidak boleh.
kena nanti apa namanya timbul riak nanti. Nah, itu boleh. Diam-diam maksudnya apa? Syekh Muhammad Ali Jabir pernah ya di medsos itu banyak ada bahwa sedekah diam-diam itu tadi itu di kapan? Nah, itu waktu subuh kita punya celengan di depan itu ada punya tempat apa celengan di luar ya, di depan sini ada juga. Jadi subuh-subuh sebelum kita masuk sebelum kita masuk ke masjid sisihkanlah duit berapa, 2.000, 5.000, 10.000 terserah, masukkan itu tiap-tiap hari, tidak boleh lowong sehari. Jadi kami kadang ke masjid kadang tidak pak aneh, kadang hilang sehari misalnya tidak ke masjid. Caranya begini kata Syekh Abdul Ali Jabir, masukkan uang itu setiap hari. Kita punya duit, masukkan tabung setiap hari apa nih? Setiap hari masukkan ke dalam tabung, masukkan berapa? Masukkan sampai 30 hari kita berikan kepada fakir miskin atau ke masjid boleh. Jadi ditabung di rumah. Jadi tiap hari kita tiap hari. Tidak sekaligus tidak, itu lain cerita sekaligus. Ini kan ceritanya setiap subuh dia diam-diam. Setiap subuh itu uang itu dimasukkan dalam tabung. 5.000 atau 5.000 sehari tak? 5.000 masuk 5.000. Besok lagi masuk lagi. Sehari 5 kali 3 apa? 5 kali 3 15 kali 50 ya. Nah, itulah masukkan berikan ke masjid. Sedekah ke masjid ataupun ke anak yatim, panti asuhan dan lain sebagainya. Itu sudah termasuk ke dalam orang yang bersedekah tiap-tiap hari itu. Kalau tidak kuasa kita misalnya masukkan uang dalam kotak itu, kotak amal itu tiap hari kita buat di rumah gitu. Rumah, nah tiap hari masukkan gitu. Tiap hari begitu ajarannya ya. Kalau kita mau ya 50 langsung dikasih kan, tapi itu tadi hikmahnya tidak didapat. Kita maunya sesubuh itulah, subuh itu tinggal berikutnya wa tajlabul barakata warzizqa, dan dapat mendatangkan keberkahan dan rezeki yang berlimpah. Kita ada usaha rezeki yang berlimpah, rezeki yang cukup jadilah enak. Nah, jadi mendatangkan keberkahan dan rezeki yang banyak. Di sini disebut rezeki kawal kasir itu rezeki yang banyak. Rezeki yang melimpah. Kita cukup makan ya, jadilah ada ya. Nah, cukup makan. Wa bakir bis sadaqati fa innal balaa yanzilu qabla al bukuri fatarud al qadaa fil bahawai. Wa bakir pagi-pagi. Jadi ada di sini pagi-pagi dia. Dan berpagi-pagilah untuk bersedekah. Nah, masukkan tentu pagi-pagi setiap pagi itu. Dosanya banyak. Itu 2.000, 5.000 tiap hari. Tanpa satu hari pun kosong. Kenapa? Binal bala'a yang zidu qoblal buku, karena sesungguhnya bencana turun balak, bencana itu balak ya sebelum waktu pagi. Nah, balak itu turun sebelum waktu pagi, maka kita sedekah insyaallah kampung kita ini aman. Nah, itu kampung ya, negara Jambi ya, ini aman insyaallah ya, asal gitu tiap hari sedekah tuh sudah masuk dalam itu dalam apa kotak tuh, kotak gitu. Kenapa? Padarudda yanzilu qabla al-bukur padarudda al-qada' bil hawa, maka sedekah itu dapat menolak suatu takdir di angkasa. Maksudnya itu tadi nolak balak lah kan, nolak balak, banyak sedekah itu maksudnya nolak balak. Tapi rutin itu yang berat ya, rutin tiap hari masukkan situ. Kadang terlupa lah masuk masjid, nah hari siang, nah, keluar lagi. Terus kalau terlupa apa namanya itu masukkan itu dalam kotak itu. Ya Ali, idza tasaddaqta, wahai Ali apabila engkau bersedekah,
Fatasaddaq bi ahsani ma 'indak. Apabila engkau bersedekah, maka bersedekahlah dengan sesuatu yang paling baik yang engkau miliki. Nah, kata Ustaz Yatib itu berat. Nah, ya. Yang kita miliki itu artinya pakaian yang kita sayangi, sepatu yang kita sayangi, nah, itu sedekahkan. Itu, jadi itu yang sedekah yang paling baik. Nah, tapi kalau yang ada ini yang punya, dan pokoknya bagus, masih bagus, sedekah kepada orang lain, misalnya pakaian, ya juga ada masalah. Tapi yang paling baik itu yang kita sayangi, yang kita sukoi, baju yang kita sukoi, dan pakaian yang kita sukai. Nah, itu yang paling baik untuk bersedekah. Fa inna sadaqata luqmatin min halalin habu ilallah. Karena sungguhnya sedekah dengan suatu suapan dari barang halal min mi'ati misqadin min haramin. Sedekah dengan suatu dari barang yang halal itu lebih disukai oleh Allah dibandingkan 100 miskal sedekah dari barang haram. Artinya kita sedekah sedikit tidak banyak, tapi orang sedekah ratusan juta tapi duitnya dari barang yang haram, itu lebih lebih berharga daripada yang sedekahnya sedikit tadi. Yang haram itu gini, kalau kita menyuci pakaian kita dengan benda najis, contoh pakaian kita kena kencing anak kita misalnya kan, kita cuci dengan air kencing lagi, bersih tidak dong? Tidak kan? Gitulah kalau uang yang haram kita bawa pergi haji, umroh dan sebagainya, sah tak umrohnya? Tidak sah, tertolak. Jadi yang haram tidak bisa menyucikan yang haram. Yang haram, ya haram lah. Jadi barang yang kotor tadi, yang kena najis tadi, kita cuci dengan kencing yang najis, tidak bisa bersih dia. Tetap dia najis. Nah, gitulah. Jadi sedekah yang kecil tadi, kita misalnya beri makan nasi bungkus terserah lah. Tapi ada orang sedekah 100 juta, 200 juta, tapi dari barang yang tidak halal, maka sedekahnya pun tidak dapat apa-apa, nol sedekahnya. Yang orang tadi dikit uangnya halal, walaupun nasi bungkus dinilai oleh Allah dapat pahala dari Allah SWT. Wa sadaqatun nuqaddimuha qabla mautika afdalu min mi'ati misqalin yatasaddaquna biha ba'da mautika. Wa sadaqatun tuqaddimuha qabla mautik. Dan suatu sedekah yang kau mendahulukannya sebelum wafatmu, mautik, afdalu min mi'ati misqalin, adalah lebih utama dibandingkan 100 miskal. Yatasaddaquna biha ba'da mautik, yang orang-orang yang bersedekah dengannya setelah engkau kematianmu. Jadi begini, orang yang sedekah waktu dia masih hidup untuk diri dia sendiri, itu lebih baik ketika dia sudah mati, meninggal. Orang bersedekah kepada orang yang meninggal, maka waktu itu lebih baik sedekah dia masih hidup. Artinya nilainya lebih afdal waktu dia masih hidup. Nah, dia sedekah dia untuk dia sendiri, dia ada afdal. Kalau dia sudah meninggal, ada orang sedekah kepada dia, dapat juga pahala, tapi lebih besar pahala orang yang bersedekah waktu dia masih hidup. Nah, kalau kita sudah mati, orang bersedekah kita, nilainya kecil, sudah tidak besar lagi gitu. Tapi tetap ada pahalanya. Ya Aliyu tasaddaq ada mu'taka fa innallaha ta'ala. Hai Ali, bersedekahlah untuk orang-orangmu yang telah wafat. Seperti ada kendurian kita ini kan ada 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Tidak ada, dalam kitab juga ada.
Boleh, bolehlah kita sedekah kepada orang meninggal. Tahlil tu boleh tahlil. Baca Yasin, kulhu, kita kan beramal. Dikatakan bid'ah. Ya. Kullu bid'atin dolalah katanya. Setiap bid'ah, sesemua bid'ah. Kul bid'atin dolalah. Setiap kul itu tadi, kul itu ada dalam bahasa ilmu mantik itu dikatakan ada dua macam, kul juz'i dan kul kulliyah. Kalau kul itu tiap-tiap kul dalam zat kata maut itu contoh ya. Tiap yang bernyawa, berjiwa pasti mati, tidak ada kecuali. Siapapun yang siapa tiap-tiap ya. Tapi ketika kulliyah semua, jadi kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat kecuali bid'ah hasanah. Itu kan tuh. Ada pengecualian. Ada yang terlepas. Setiap mahasiswa wajib membayar uang kuliah, wajib semua. Tapi ada yang lepas itu pada kalau semua. Sebab apa? Apa mahasiswa itu kan ada yang dapat beasiswa dan sebagainya kan, ada beasiswa. Tapi kalau kata tiap-tiap itu tidak ada yang lepas. Seperti kul yang mau tadi. Kemudian kul bid'atin dhalalah, ini ada kul juz'i. Semua bid'ah sesat. Nah, kecuali hasanah. Nah, kenapa? Nah, kita ini kan yang tadi saya bilang tadi 3 hari 7 hari itu ngitungnya benar. Artinya supaya ada sedekah situ, oh sedekah 3 hari 7 hari. Tapi jangan dipaksa. Kalau sedekah 3 hari 7 hari, beli daging, beli ini, kemudian akhirnya apa, berutang, nah tidak boleh tuh, haram, tidak usah. Kita ngajak orang kasih air putih, tidak usah makan. Kalau makan, kalau berutang, jadi ahli waris berutang jadinya kan, wah itu mudarat, tidak boleh. Kalau dia tidak berutang boleh, tidak masalah, silakan. Jadi itu ngitungnya itu gitu, 3 hari 7 hari. Kami dulu kalau di Seberang, kalau ada yasinan itu di musola, di langgar namanya Seberang kan, atau guru-guru kita yang bawa di langgar, tidak pernah di rumah. Malah hari ketiganya cuma sampai hari ketiga aja Pak. Itu ini tadi mengingat dan menimbang, mungkin orang rumah ini tidak mampu kan. Nah, hari ketiga itu apa? Minum air susu dengan kadang campur minum bubur kacang atau roti lagi, itu hari ketiga. Hari pertama, kedua minum susu, hari pertama minum susu, hari kedua minum susu, hari ketiganya minum susu dengan bubur kacang atau roti, ya itu seberang. Hari ketiga 7 tidak ada. Sekarang sudah ada tuh. Hari ke-7 sudah ada di rumah ya, di rumah sudah ada di rumah. Kalau dulu aslinya memang di masjid semua, tidak ada yang di rumah-rumah tidak ada. Nah, itu saya masih ingat, masih kecil-kecil saya kan itu. Ini itu ada ya. Bolehlah kita tahlil, bolehlah kita masalah. Jadi kalau gara-gara ini bid'ah, bisa contohnya bid'ah itu masuk neraka, masa kita tahlil masuk neraka? Kan gitu. Jadi kita logika beda ya. Orang tahlilan, orang yasin, orang berdoa, nah, masuk neraka. Kan itu. Kenapa? Bid'ah kan? Nah, jadi gitu. Sama dengan orang sudah sholatnya. Jadi orang sudah sholat ini kan bersama-sama berzikir kuat-kuat, doa kuat-kuat. Boleh. Oh, tapi bid'ah itu kuat-kuat tuh, tak ada zaman Nabi. Sekarang ini hikmah yang di balik itulah kita cari. Hikmahnya kebersamaan antara satu jemaah dengan jemaah yang lain. Sama dengan tasawufah, bermama-mama sudah sholat itu kan ada mengatakan tidak boleh, bid'ah itu. Kita tasawufah itu dalam sebuah hadis tidak disebutkan bermuamalah. Kapan bermuamalahnya? Tidak disebutkan. Kapan? Nah, berarti waktu sholat yang lebih baik sudah sholat kita bermuamalah. Kenapa? Menggugurkan dosa-dosa kita masing-masing. Dan kita pun akrab kebersamaan. Nah, itu yang paling penting kalau kita cari. Selesai, itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Apabila ada
kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup pengajian kita pada hari ini dengan berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin hamdal syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrari azizi ghafari ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.